halo semuanya, kembali lagi dengan saya Undia Fadila dengan NIM 4130023041 dari Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan ujian akhir semester 1 pada mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Bapak Afif Rudiansyah, SPD MPD. Baik, mari kita lanjutkan. Apa sih psikologi pendidikan itu? Psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi yang mempelajari interaksi antara individu dan lingkungannya dalam konteks pendidikan. Bidang ini berfokus pada pemahaman perilaku belajar, perkembangan kognitif dan emosional, serta faktor-faktor psikologis lainnya yang mempengaruhi proses pendidikan. Tapi sebelum itu, ada dua pertanyaan yang terkait dengan psikologi pendidikan, yaitu yang pertama, apa saja sih yang harus dipahami oleh seorang guru sebelum mengajar yang berkaitan dengan psikologi anak? Dan yang kedua, yaitu bagaimana cara mendiagnosa kesulitan belajar pada siswa usia sekolah dasar. Baik, mari kita lanjut untuk membahas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang tadi. Ada beberapa aspek atau tahapan yang harus dipelajari seorang guru itu sebelum mengajar. Antara lain yang pertama yaitu ada tahap perkembangan anak. Dari penjelasan di atas, saya akan mengambil contoh pada usia anak sekolah dasar. Anak-anak pada usia ini telah memperoleh kemampuan berpikir secara abstrak, seperti kemampuan membaca, kemampuan menulis, kemampuan berhitung, dan mereka itu mulai mengembangkan dasar-dasar minat dan bakat mereka tertentu dalam suatu hal yang positif. Jadi seorang guru itu harus bisa menjadi wadah untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan yang telah dimiliki oleh para siswanya. Yang kedua yaitu ada gaya belajar. Dalam hal ini saya akan mengambil contoh, yaitu di dalam kelas kan pasti setiap siswanya itu memiliki kemampuan preferensi gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang lebih suka dan lebih efektif dalam pembelajaran seperti gambar, slide presentasi, atau bahkan video edukasi. Ada juga yang lebih efektif atau lebih tertarik dalam pembelajaran melalui pendengaran, seperti bercerita, diskusi kelompok, atau bahkan perekaman audio dalam pembelajaran. Nah, guru itu harus bisa menerapkan atau mengimplementasikan preferensi gaya belajar tersebut dalam setiap proses pembelajaran secara adil dan struktur dalam kelas. Yang ketiga yaitu ada kecenderungan sosial emosional. Dari penjelasan yang ada di atas, saya akan mengambil satu contoh, yaitu ketika ada konflik yang muncul di antara siswa, sebagai seorang guru harus siap mengajarkan dan bisa menjadi wadah untuk berbicara dan menyelesaikan perbedaan atau masalah yang sedang terjadi dengan cara yang terkonstruktif, dengan cara proses mediasi atau perbincangan kelompok yang dapat membantu anak-anak itu terlatih untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah dan berkomunikasi secara efektif. Yang keempat yaitu ada memberi motivasi atau self-reward. Dari penjelasan yang ada di atas, saya akan mengambil satu contoh, yaitu ketika ada seorang siswa aktif dalam kelas atau mendapatkan sebuah prestasi, sebagai seorang guru itu bisa menerapkan sistem penghargaan positif untuk mendorong partisipasi dan prestasi para siswa tanpa membeda-bedakan, seperti memberikan pujian, sertifikat penghargaan, atau sistem poin yang dapat ditukar dengan hadiah yang dapat menjadi motivator efektif bagi para siswanya. Baik, selanjutnya yaitu ada jawaban dari pertanyaan yang kedua. Langkah yang pertama yang dapat dilakukan yaitu melakukan pengamatan kelas. Dalam hal ini, guru bisa memperhatikan pola interaksi sosial, tingkat konsentrasi, kemampuan berkomunikasi, dan respon para siswa terhadap materi-materi pembelajaran. Apakah mereka itu benar-benar memperhatikan atau lengah dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu evaluasi tugas dan karya siswa. Dalam hal ini, guru bisa memperhatikan apakah ada pola kesalahan yang konsisten dalam mengerjakan tugas atau ujian, atau bahkan jika ada konsep atau keterampilan tertentu yang sulit dipahami oleh siswa selama pembelajaran berlangsung. Yang ketiga yaitu menggunakan alat penilaian formal. Guru bisa menggunakan penerapan alat penilaian formal seperti tes standar. Tes ini dapat mencakup seperti aspek kognitif, seperti kemampuan membaca, menulis, berhitung, serta aspek non-kognitif seperti keterampilan sosial dan emosional pada siswa. Langkah keempat yang dapat diambil yaitu observasi perilaku siswa dan komunikasi dengan orang tua. Guru bisa memperhatikan perilaku non-akademis seperti tingkat motivasi, tingkat keterlibatan, dan keberhasilan siswa dalam berinteraksi sosial. Apakah sudah mempunyai attitude yang baik atau masih perlu banyak bimbingan.
Perlu juga untuk menerima masukan dari orang tua yang dapat memberikan wawasan tambahan tentang kehidupan siswa di luar sekolah. Karena orang tua lebih tahu karakteristik anak-anaknya atau siswa. Langkah yang kelima atau langkah yang terakhir yaitu pemantauan perkembangan siswa. Guru bisa melakukan pemantauan terus-menerus terhadap perkembangan siswa selama periode waktu tertentu atau selama pembelajaran di sekolah dan menilai apakah ada perbaikan atau perubahan pola yang dapat memberikan petunjuk tentang efektivitas strategi yang telah diterapkan selama proses pembelajaran berlangsung dengan siswa. Baik, sekian tugas video kali ini. Saya berharap hasilnya bisa memuaskan. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan kata atau penjelasan yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.